Ustaz, saya ingin bertanya tentang sebuah pertanyaan yang disampaikan oleh kawan tentang konsep ketuhanan dalam Islam. Bagaimana seorang muslim bisa menyembah dan beribadah kepada Tuhan yang mereka tidak bisa lihat dan tidak tampak, dan sampai kepada perkataannya Tuhan adalah yang bisa dilihat dan yang tampak di hadapan kita dan tidak terlihat atau tidak kita ketahui keberadaannya. Pertanyaannya, bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam, Ustaz? Walaupun saya yakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar. Jazakallahu khair dan mohon pencerahannya. Islam memandang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau beriman kepada yang gaib adalah perkara yang salah satu rukun yang paling besar. Beriman kepada sesuatu yang tampak oleh mata bisa dilakukan oleh semua orang. Tapi tidak setiap orang bisa beriman kepada sesuatu yang tidak tampak oleh mata. Akal berkata, tidak setiap yang tidak tampak tidak ada. Berapa banyak perkara-perkara yang tidak tampak namun itu ada dan yang bisa kita rasakan. Seperti misalnya angin yang berhembus tidak tampak bagaimana bentuknya, tapi kita rasakan. Aliran listrik tidak pernah tampak di mata kita, tapi kita rasakan. Semua. Demikian pula bakteri-bakteri, virus-virus yang tidak tampak di mata kita ternyata dia ada setelah adanya kecanggihan-kecanggihan, gelombang elektronika, gelombang radio dan yang lainnya. Tidak tampak di mata, tapi ia ada. Maka apakah sesuatu itu disyaratkan harus tampak di mata? Kalau dikatakan bahwa semua itu harus tampak di mata, maka yang tidak tampak di mata itu adalah tidak boleh diimani. Ini aneh. Ini orang yang bertabrakan dengan akal itu sendiri. Yang kedua, kita katakan bahwa semua yang kita lihat di mata kita seperti gelas, buku, kalau kita tanya kepada orang tersebut, menurut kamu gelas ini ada yang menciptakan atau ia jadi sendiri, atau gelas ini menciptakan dirinya sendiri? Kalau dia berkata, pastilah ada yang membuat. Siapa? Manusia. Baik. Kalau kamu melihat ada sebuah papan-papan tahu-tahu jadi sendiri, kemudian menjadi sebuah perahu yang besar, lalu kemudian ia mendarat sendiri di pelabuhan dan menaikkan sendiri barang-barangnya, mungkin tidak? Kalau dia berkata tidak mungkin, nggak masuk di akal seperti itu. Tapi sekarang bumi yang besar begini, yang Masya Allah di dalamnya ada laut, ada ikan-ikan yang berwarna-warni, ada tumbuhan dengan berbagai macam khasiat-khasiatnya, manfaat-manfaatnya. Demikian pula udara, oksigen, CO2, hidrogen yang itu sangat manfaat untuk kehidupan manusia. Mungkinkah itu jadi sendiri? Kalau dikatakan tidak mungkin, siapa yang menciptakan semua itu kalau begitu? Harus Anda berpikir, karena makhluk menunjukkan adanya pencipta. Sesuatu itu ada karena ada menunjukkan adanya pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia berkata, lalu kenapa Allah tidak menampakkan diri? Ada dua hikmah kenapa Allah tidak menampakkan diri. Hikmah yang pertama, bahwasanya kalau Allah menampakkan diri, tidak akan teruji mana yang beriman, mana yang kafir. Semua orang akan beriman. Hikmah yang kedua, kalau Allah menampakkan diri, maka sudah tidak ada uzur lagi orang untuk berbuat tidak beriman. Sudah tidak ada uzur lagi orang berbuat dosa. Kenapa? Karena sudah mereka melihat Allah dengan mata kepala. Maka siapa saja yang berbuat maksiat, langsung diazabnya oleh Allah dengan azab yang pedih. Kenapa? Karena mereka bisa melihat Allah. Makanya lihat ketika Banu Israel Hawariyun minta kepada Nabi Isa, anzil alaina ma'idatan minas sama. Wahai Isa, Nabi Isa coba minta kepada Allah turunkan hidangan dari langit. Apa kata Nabi Isa? Qala taqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Apa kata kata Hawariyun? Qalu nuridu an na'kula minha wa natma'inna qulubuna wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Kami ingin makan darinya, hai Isa, dan membuat iman-iman kami tenang dan kami menjadi saksi atasnya. Apa kata Nabi Isa? Maka Nabi Isa berdoa, Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama.
Ya, ya Allah, turunkanlah ya makanan kepada kami dari langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina, menjadi sebuah perayaan untuk Id, ya, untuk yang generasi awal dan akhir kami. Maka Allah berfirman apa? Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Allah pun berfirman, sesungguhnya aku akan turunkan kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibu 'adzaban la u'adzibu ahadan minal 'alamin. Aku akan turunkan, tapi siapa di antara kalian yang kafir setelah itu, aku akan azab dengan azab yang tak pernah dirasakan oleh siapapun juga, saking kerasnya azab itu. Makanya ini hikmah. Justru Allah tidak memperlihatkan diri karena kasih sayang Allah kepada manusia. Ya. Dan itu sebagai ujian buat kita, apakah kita beriman atau tidak. Tapi Allah membekali akal untuk berpikir. Tidak mungkin bumi yang begitu indah, ya, dengan danau-danaunya, dengan lautan-lautannya. Di dalam lautan Allah jadikan ombak, kemudian ikan-ikan yang berwarna-warni, yang begitu sangat serasi dan sepadan. Allah ciptakan adanya api, adanya dingin, menjadi sebuah keterpaduan yang sangat seimbang, yang sehingga adanya kehidupan, adanya roh, adanya laki-laki dan wanita. Semua itu saksi bahwasanya kita diciptakan. Akal mana yang tidak menerima ini kecuali akal-akal yang bodoh. Ya. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, orang yang hanya sebatas beriman kepada yang dia lihat, itu menunjukkan kedunguan dia. Ya, dan ia tertipu oleh syaitan. Padahal berapa banyak sesuatu yang tidak terlihat oleh mata namun ia ada. Allahu a'lam.